warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia akal dan pikiran kepada manusia dan menghiasinya dengan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita semua, yakni baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan bertausiah mengenai keutamaan orang berilmu. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu karunia yang tidak ternilai harganya. Areku nilai hargana mobil, motor, terus HP, terus emas, mau kan nilai harga nama. Terang-terangkan naon eta teh? Nya eta teh akal. Dengan akal manusia dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan koridor kemanusiaan. Dengan akal juga manusia dapat berpikir sebelum bertindak. Hanya orang-orang yang berilmulah yang dapat menggunakan nikmat akal dengan sebaik-baiknya. Nah, cina kudu orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis tentang ilmu pengetahuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, cina orang tak kunangan ilmu ayo terang teh nya bisi teh acan anu terang ku abdi pasihan ku sabab arurang dengan ilmu teh karena sebuah kewajiban. Aya dua hadis. Anu pertama mah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi minal lahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu atau orang alim akan dihormati di dalam masyarakat, disegani, dan dia dijadikan tempat bertanya di dalam masyarakat. Bahkan orang yang berilmu adalah orang yang terpenting di dalam masyarakat. Contohnya para ustadz-ustadz, para alim ulama, habib-habib, kiai-kiai. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang tidak berilmu hanya akan dijadikan bahan olokan di dalam masyarakat dan juga
disepelekan. Nauzubillah. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maksudnya orang teh entong cuma boga ilmu, orang teh kudu boga iman. Ilmu dan iman adalah dua komponen utama supaya derajat seorang menjadi tinggi. Makanya di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seorang yang berilmu dan beriman. Hadirin rahimakumullah, jika nama orang teh henteu karasa atau henteu kabayang punya orang berilmu tapi teu boga iman, kumaha cenah jadina? Orang berilmu tapi teu boga iman mah arek mencari keuntungan tapi dengan jalan yang salah. Terus bakal membodohi orang, ngabobohongkeun orang. Uyuhannya anu geus dibohongkeun ku orang berilmu. Terus cenah kumaha cenah orang nu beriman tapi tidak berilmu? Tanya orang eta mah bakal ngalakukeun ibadah tapi henteu sesuai dengan syariat anu benar. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan dari tausiah saya yang pertama, orang yang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berilmu akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dan yang ketiga, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga kita semua dapat terus mencari ilmu dan semoga kita semua dapat mengkuatkan iman kita dari godaan-godaan syaitan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah pantunnya. Membajak sawah ketika turun hujan, kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Wa akhiran unjur makila wala tanjur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.